Mas, undangan saya. Assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah akhirnya bisa juga. Waalaikumsalam. Akhirnya bisa gabung juga. Tadi agak putus asa ini nggak bisa gabung. Ya, kenalin Mas, ini Mbak Nurul Rizky, pakar calon diplomat muda. Karena lagi konsen dalam isu hubungan internasional. S2 di Paramadina ini. Alhamdulillah bisa kenal dengan aktivis dan para pakar muda ini kan, senang saya. Iya ya. Jadi kan diskusi online kali ini kita akan membahas soal isu yang sedang hangat atau panas ya, hangat panas ya, soal Palestina Israel yang nggak ada ujungnya, melihat dinamika di internal Palestina itu sendiri dan di keegoisan dari Israel juga. Jadi langsung saja menurut saya persilakan ke Mas Heri untuk bagaimana soal resolusi damai Palestina Israel nanti, setelah itu nanti akan ditanggapi oleh Mbak Vicky. Langsung ya, Tapadol, Kiai. Saya kira Mbak kita dulu, baru nanti saya nanggapi aja. Oh, boleh kalau boleh. Mbak Kiki. Mbak Kiki dulu. Waduh. Silakan yang senior dulu. Monggo Mbak Kiki, monggo. Monggo Mbak Kiki. Silakan, kita biasa begini. Monggo, silakan. Oh gitu. Oke. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Kiki dari Paramadina. Sebelumnya terima kasih banget nih udah ngajak diskusi malam ini. Senang bisa ketemu teman-teman semua, bisa belajar dari para senior juga. Mas Heri, Mas Sutisna. Kalau isu Palestina ini memang masih jadi isu sentral ya, masih terus jadi isu yang seksi di Timur Tengah. Dan kalau di Indonesia sendiri tuh ini kalau saya boleh mengutip beberapa pernyataan Ibu Menlu atau Pak Dirjen Aspasaf di Kemlu, isu Palestina ini ruhnya kebijakan luar negeri Indonesia, dan juga memang posisi kita sih belum berubah ya sampai saat ini, karena sudah diamanatkan di undang-undang bahwa segala bentuk penjajahan di muka bumi itu nggak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Jadi ya insya Allah Indonesia masih on track lah kalau yang saya lihat di isu ini. Terus gather dukungan dari international community juga, dari negara-negara baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Tapi kalau menurut Mas Heri nih tentang occupied territory ini kan udah lama banget nih. Apakah udah sesuai nih Indonesia kan lebih kayak ke multilateralismnya ya, karena occupied territory. Kalau menurut Mas Heri apakah ini sudah tepat atau ada langkah-langkah lain yang lebih tepat untuk Indonesia lakukan gitu? Kita sambil salut menyaut ya, karena saya kira ini diskusi yang mengalir aja, kita flowing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sutisna dan semua member ya, mungkin punya member ya, karena Mas Sutisna ini akhir-akhir ini saya sering melihat sangat aktif untuk mengajak para generasi muda untuk membahas berbagai hal yang strategis lah, karena beliau memang ahli strategi kira-kira. Baik, saya kira kalau saya mulai dari sini ya, dari sisi bahwa kita ini diberi tinggalan sebuah masalah besar ya, karena kalau kita lihat memang apa yang terjadi di Timur Tengah itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah disiapkan sebenarnya, kalau boleh saya katakan. Ini post kolonial skenario saya bilang. Karena kita tahu bahwa dulu kita tahu pasca Turki Utsmani runtuh, ada perjanjian Sykes-Picot kan yang membentuk Timur Tengah menjadi seperti sekarang ini. Terjadi pembagian teritori, mana yang ikut di bawah kendali Inggris, mana yang di bawah kendali Prancis, dan seterusnya, termasuk mana-mana yang kemudian menjadi independent kingdoms dan seterusnya. Nah, jadi kemudian kita lihat bahwa part of the agreement adalah bagaimana Israel itu dibentuk. Israel dibentuk menjadi sesuatu yang kalau saya katakan adalah
sebuah bom waktu yang ditinggalkan untuk kawasan Timur Tengah. Ya, ini khas sekali dengan sebagai sebuah planning untuk membentuk masa depan sebuah kawasan. Sama seperti kita lihat di Asia Selatan, the partition of India antara Pakistan yang kemudian memisahkan diri dari India menjadi negara Islam tersendiri, dan Bangladesh seterusnya, selalu meninggalkan apa yang disebut sebagai bom waktu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kenapa problem Palestina ini menjadi problem yang sangat menyita ya perhatian dunia. Kita tahu dan kita harus kembali kepada satu pandangan bahwa it is all about resources, all about the control of resources. Kita tahu bahwa di Timur Tengah ini adalah kawasan yang sangat kaya dengan minyak, kawasan yang sangat dengan gas, kawasan yang sangat kaya dengan resources yang dibutuhkan untuk energi sebuah sistem dunia. Sistem dunia yang berlaku pasca mungkin Perang Dunia I dan Perang Dunia II adalah sebuah sistem yang bergantung kepada sumber daya minyak dan gas. Nah, how to control a region, nah itu yang menjadi persoalan. Jadi bagaimana untuk membuat ketergantungan kawasan Timur Tengah terhadap Barat adalah dengan menciptakan sebuah bom waktu tersebut. Bom waktu itu adalah konflik yang berkelanjutan yang membuat kawasan tersebut mengalami destabilisasi. Nah, artinya destabilisasi ini bagian dari sebuah kontrol atas resources tadi. Nah, siapa yang mengontrol resources kita tahu semua. Perusahaan-perusahaan yang kemudian diuntungkan dengan keadaan yang unstable ini kemudian menguntungkan sisi-sisi mana. Nah, ini terlepas dari pandangan atau keberpihakan ideologis atau agama atau apapun. Karena dalam konteks resources ini, war on resources, agama, etnis, kecenderungan politik dan sebagainya sebenarnya adalah alat saja, adalah vehicle untuk mewujudkan kontrol terhadap sumber daya alam. Maka ada sebuah pandangan dari seorang pakar dari Jerman yang bernama Daniel Ganser. Dia mengatakan bahwa how to stop the conflict in the modern era adalah bagaimana kita beralih dari energi fosil yang merupakan sebab dari terjadinya konflik hampir di seluruh negara hari ini. Kenapa fosil fuel menjadi sesuatu yang problematik? Karena memang di era abad 20 itu merupakan energi dari kemajuan, energi dari modernitas yang terjadi di seluruh dunia. Karena itu kemudian ada gagasan bagaimana kita mengurangi konflik atau menghindarkan konflik dengan beralih kepada energi yang terbarukan yang tidak bergantung pada fossil fuel. Misalnya energi solar, matahari, energi angin, energi air dan sebagainya yang tidak langka. Jadi ini ada konsep of scarcity menjadi the concept of abundance. Jadi kenapa kita bertaruh? Karena ada scarcity, ada kelangkaan. Kelangkaan menimbulkan tuntutan untuk kita bertarung memperebutkan dominasi atau hegemoni atas scarcity itu, atas resources yang scarce tadi. Tapi kalau kita merubah menjadi the concept of abundance, bahwa energi yang terbarukan ini bisa dilakukan perbaruan setiap saat. Sinar matahari, angin itu energi alam yang bisa diperbarui setiap saat. Jadi kalau kita keluar dari problematika teologis, problematika agama, problematika pandangan politik, maka ujungnya adalah bagaimana kita menghidupi sebuah peradaban. Kita mau menghidupi peradaban dengan energi apa? Nah itu ya apa yang disampaikan oleh seorang pakar dari Jerman yang bernama Daniel Ganser. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa kenapa ada konflik tadi, karena ada masalah bom waktu yang ditinggalkan untuk melakukan kontrol terhadap region kawasan Timur Tengah dan seterusnya. Kita tahu bahwa sampai hari ini Amerika masih meletakkan namanya US CENTCOM, US Central Commando militernya, itu ada di Timur Tengah, US CENTCOM. Nah, artinya apa? Timur Tengah masih menjadi hotspot yang akan menjadi perhatian Amerika sampai pada titik bahwa kemudian kita menemukan alternatif terhadap energi baru yang terbarukan sehingga dunia kemudian tidak mengalami kelangkaan tadi.
Jadi mindset yang ingin saya katakan adalah how to move from the scarcity to abundance, the abundance concept, gitu. Nah, kalau kita bicara bicara bagaimana kita merespon problem Timur Tengah ini, saya kira dunia hari ini pasti terbelah, otomatis terbelah. Ada yang pro dan kontra, itu biasa. Tapi kita tidak boleh hanya pro dan kontra. Bagaimana kita memberikan alternatif bagi sebuah perdamaian yang sustainable, perdamaian yang bisa membuat kita semua tidak mengulangi lagi selalu adalah pro atau kontra. Di sini ada serangan misail, kemudian ada serangan berikutnya bombardemen dan seterusnya. Ini sesuatu yang sebenarnya merupakan ritus pertumpahan darah yang sudah bisa diprediksi sebenarnya. Kalau Hamas mengirim roket, sini pasti mengirim bombardemen, dan atau sebaliknya. Ini kan masalah pandangan mereka tentang bagaimana menyambut Mesiah atau Al-Mahdi kan itu. Itu sebuah bahan baku yang diperlukan untuk sebuah konflik yang berkelanjutan, karena teologi of Mahdism dan teologi of Messianism itu menghendaki sebuah situasi yang chaotic, situasi yang menimbulkan kedatangan sang Mesiah maupun Imam Mahdi. Ini sama-sama ada dalam konsep yang terjadi hari ini di Timur Tengah, yaitu mereka yang berusaha membentuk apa yang disebut sebagai the Grand Israel dan apa yang disebut the Grand Persia atau Grand Asia. Karena kita tahu bahwa pertarungan di Timur Tengah hari ini adalah pertarungan merebut kontrol, pertarungan merebut kendali atas kawasan tersebut. Kawasan minyak. Itu kira-kira kawasan yang kaya minyak ini. Kita tahu bahwa Iran dengan paham Syiahnya hari ini telah mendominasi Iran sendiri, kemudian Irak itu mungkin bisa katakan 2/3 atau separuhnya itu Syiah. Kemudian Syria juga memiliki afiliasi yang dekat dengan Syiah, walaupun majoritinya Sunni. Demikian juga Lebanon, ada Hizbullah yang memiliki semangat mukawamah yang sangat kuat dan kemudian terbukti berhasil menjadi alternatif bagi gerakan mukawamah selain Hamas di Timur Tengah. Dan hari ini kita lihat bagaimana Al-Houthi, gerakan Houthi di Yaman juga berhasil mempressure pemerintahan yang pro Saudi di Yaman. Artinya apa? Dari sisi keseimbangan politik sebenarnya Syiah hari ini memiliki di atas angin lah, posisinya di atas angin dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Terus Amerika memerlukan tangan Iran untuk membantu menyelesaikan perdamaian di Timur Tengah. Tidak harus melakukan negosiasi. Nah, apa yang terjadi terakhir adalah pihak China itu berusaha menjadi mediator sebenarnya antara Palestina dan Israel, dan kedua pihak sebenarnya sudah setuju China sebagai mediator. Nah, problemnya adalah bagaimana kita Indonesia ini menempatkan diri kan gitu. Bagaimana Indonesia menempatkan diri dalam konstelasi yang sebenarnya kalau kita mau lihat itu peluang besar bagi Indonesia, karena kita selama ini tidak dianggap sebagai bagian dari konflik yang kalau kita lihat hari ini di Timur Tengah adalah persaingan antara Iran dengan Turki. Turki yang berusaha memunculkan diri sebagai the defender of Palestine, demikian juga Iran yang juga memunculkan diri sebagai pemimpin gerakan mukawamah gitu. Nah, Indonesia harus keluar dengan alternatif baru atau rute baru sebenarnya. Rute baru. Rute apa? Karena apakah mungkin kita melakukan dukungan kepada Palestina tanpa melakukan negosiasi dengan Israel? Itu satu pertanyaan. Terbukti kemarin Uni Emirat, kemudian Sudan, Maroko itu juga sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Nah, kalau Indonesia, kita juga harus bisa lebih kuat appeal-nya sebenarnya, karena satu adalah majority Muslim country, termasuk negara Muslim terbesar di dunia, dan saya kira leadership Islam akan bergeser kepada Indonesia manakala kita berhasil memberikan alternatif bagi perdamaian yang lebih sustain ini. Kalau Cina memang punya kepentingan urusan Belt and Road Initiative yang harus sampai ke Eropa kan, sampai ke Asia Tengah, sampai ke Timur Tengah, sampai ke Eropa. Nah, Indonesia harus menegaskan bahwa di samping politik bebas aktif yang
yang diikuti, tapi juga ada keberpihakan secara jelas dalam apa yang tadi disebut oleh sahabat kita tentang kita ini anti penjajahan, karena itu bertentangan dengan konstitusi kita. Itu saya kira. Jadi sekali lagi kalau kita kembali pada the source of conflict, itu perebutan resource dan kemudian digunakan sebagai bom waktu untuk mengontrol kawasan sehingga ada ketergantungan terhadap the military power yang berasal dari luar. Jadi pro kontranya kita tanggalkan sebentar, kita kembali kepada masalah apa yang ada dan kita mencari solusi terbaik untuk itu semua. Mungkin itu sementara sebagai pengantar. Terima kasih. Saya ingin berdiskusi lebih jauh nanti dengan para sahabat, para pembicara, para peserta diskusi pada kesempatan malam hari. Terima kasih, Mas Endis. Siap. Nanti buat sahabat-sahabat yang mau bertanya bisa di kolom komentar. Tapi yang menjadi menarik bahwa ketika kita membuka hubungan diplomasi sama Israel, di sisi lain kita akan mengakui Israel sebagai sebuah state. Dan itu akan menjadi isu yang tidak populis di Indonesia. Dan apakah pemerintah Indonesia akan berani kan? Tapi di sisi lain juga kita tidak punya power kalau kita nggak punya hubungan diplomasi itu. Nanti langsung dilanjut oleh Mbak Kiki soal pola seperti apa yang bisa menjadi resolusi perdamaian ini. Karena kan kalau yang isu Palestina kan di Indonesia sendiri menjadi komoditi paling menguntungkan kan, karena digunakan untuk oleh sebagian pihak untuk melakukan propaganda tertentu, dan itu menjadi bahaya. Mbak Kiki langsung. Oke. Betul Mas, memang ini juga sebagai isu yang selalu kita gaung-gaungkan terus ya. Setiap tahun selalu ada konflik di sana, ada aja pasti yang terjadi. Saya pikir kalau resolusinya Indonesia belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel saat ini. Saya pikir Indonesia masih melakukan evaluasi lebih lanjut tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya dan mungkin ke depannya. Banyak pengamat memang yang bilang ya kalau kita mau negosiasi ya mau nggak mau kita harus punya hubungan dulu sama Israel. Jadi kita bisa tahu kita bisa tepat sasaran gitu. Di Israel itu siapa yang harus kita ajak ngomong gitu. Jadi kalau sekarang saya rasa agak sulit ya karena domestik sendiri di dalam negeri ini isunya sangat sensitif sekali karena selalu dikait-kaitkan dengan agama. Padahal di belakang itu nggak hanya agama sebenarnya, itu politik di dalam negeri mereka masing-masing juga. Netanyahu dengan ketakutannya untuk kasus korupsinya diangkat lagi, gitu. Lalu yang di Palestina juga memang baru mau ada pemilu ya kalau nggak salah di Mei ini harusnya, tapi sepertinya nggak jadi atau diundur. Yang sebenarnya itu pemilunya tuh diharapkan ada rekonsiliasi lah antara dua otoritas yang di tepi barat dengan di Gaza itu. Gaza. Jadi sepertinya kalau untuk saat ini menurut saya sih Indonesia kayaknya belum seberani itu untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Karena kalau hanya sekedar mengecam dan mengutuk kan juga nggak ada solusi juga. Yes. Itu udah kebiasaan, mengecam dan mengutuk udah kebiasaan. Sekarang kita harus memulai langkah baru, jalan baru. Karena begini, sebenarnya kalau kita bicara masalah perdamaian ya, apa yang terjadi di sana sebenarnya cerminan dari sini. Kita lihat misalnya di berbagai media sosial ya. Sekarang tidak hanya kelompok yang pro Palestina, sekarang yang pro Israel juga banyak hari ini di Indonesia. Betul. Artinya apa? Ini sudah ada satu pandangan bahwa kemudian ini bukan problem agama, bukan semata problem agama, ada problematika yang lainnya. Contohnya adalah misalnya begini, tadi dikatakan kalau kemarin kita lihat di TikTok ya, misalnya ada banyak sekali yang mengatakan bahwa Turki akan mengirimkan pasukan ke Israel. Padahal sesuatu yang bohong itu kan. Atau kemudian Malaysia ada mau kirim ke Israel. Itu kan bohong semua. Itu hanya gimmick lah yang untuk menunjukkan ada keberpihakan sebenarnya. Nah, coba kita keluar dari semua situasi itu. Kita mencari solusi yang betul-betul solusi. Contohnya begini, ketika terjadi kemarin pemenggalan 2 orang Kristen, seorang warga Kristen di Poso, bagaimana sikap kita kan begitu.
Karena sebenarnya itu juga cerminan bagaimana kita mengelola situasi di luar negeri. Contoh, kita kan juga bisa mengajak melalui umat Kristiani di sini, umat Katolik di sini untuk melobi kepada Vatikan, melobi kepada jaringan Kristen dunia untuk turut bersama-sama mewujudkan perdamaian di Palestina. Manakala kita di sini juga sudah selesai dengan berbagai problematika yang ada itu. Jadi bagi saya politik luar negeri dan politik dalam negeri itu sepenuhnya terkait sebenarnya. Satu sisi itu cermin, satu sisi lain juga merupakan alat untuk mewujudkan gagasan tentang perdamaian maupun gerakan anti kolonialisme yang ada di dalam konstitusi kita. Itu, Mas Entis. Siap. Berarti harus ada ini sih, harus ada solidaritas juga ya antara negara-negara Muslim. Jadi sudah waktunya saya kira di dalam merespon berbagai isu, misalnya isu tentang Rohingya di Myanmar misalnya. Kalau yang merespon itu masih orang Islam mengutuk serangan rezim militer Myanmar kepada etnis Rohingya misalnya, itu belum merupakan gerakan yang berbasis kesadaran. Tapi manakala umat Islam, umat Buddhis itu bersama-sama bergerak mencari solusi bagi problematika Rohingya di Myanmar, itu baru gerakan. Sama dengan kasus di Palestina, manakala umat Islam, umat Katolik, umat Kristen, umat Yahudi di Indonesia itu bersama-sama mencari solusi bagi problematika yang ada di Palestina hari ini. Nah, jadi sekali lagi, the movement must be based on multi-faith and multi-group, sehingga aspek subjektivitas keberpihakan itu menjadi terjawab dan akhirnya menjadi berbasis kesadaran kan gitu. Sebaliknya ketika terjadi misalnya ya di negara-negara mayoritas Muslim di mana ada kelompok minoritas yang tertindas misalnya, kita juga bisa bicara bersama-sama di situ. Jadi sekarang ini karakter gerakan adalah gerakan global, gerakan yang melibatkan berbagai negara di seluruh dunia. Saya lihat kemarin gerakan yang pro Palestina itu juga lumayan mengglobal, dari berbagai penjuru di Eropa sampai di Amerika, sampai di Indonesia, Asia, sampai di Afrika, sampai di Latin Amerika bahkan, itu memberikan suatu gerakan pro Palestina, memberikan dukungan pada Palestina. Nah, tapi pada saat yang sama juga di negara-negara Muslim, saya lihat juga ada upaya untuk memasuk pada kesadaran baru bahwa ini semua itu kompleks sekali realitasnya. Tidak bisa semata-mata berbasis agama. Nah, mudah kemudian untuk menjadi pro Palestina misalnya, tidak perlu menjadi seorang Muslim. Kita hanya perlu menjadi seorang manusia kan begitu kan. Jadi humanity adalah kode baru bagi sebuah pandangan tentang sebuah perdamaian. Nah, kalau terkait dengan Hamas ya, memang Hamas ini kan muncul saya lihat sebagai respon PLO. Ya, respon terhadap keinginan untuk membentuk dua negara kan, two state solution. Jadi two state solution ini sebenarnya adalah solusi ideal bagi sebuah perdamaian yang sustain. Masalahnya tidak semua orang setuju perdamaian. Banyak kelompok yang lebih setuju perang ketimbang perdamaian. Ini masalahnya. Jadi kita harus fokus pada tujuan. Tujuannya apa? Membentuk atau memerdekakan Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka kan gitu kan. Kalau menjadi negara yang merdeka itu dapat dicapai. Tapi kalau tujuannya menghancurkan Israel, itu menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu kan. Sulit. Tujuan kita adalah memerdekakan Palestina, bukan menghancurkan Israel. Kalau Iran kan memerdekakan Palestina dengan menghancurkan Israel. Kalau Indonesia membackup Palestina dengan cara membantu Palestina menjadi negara yang merdeka. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU tadi dengan memberikan dukungan yang sangat total kepada Palestina dan juga beberapa ormas Islam yang lain itu sangat baik. Tapi kepada realitas yang lebih bersifat diplomatik, itu harus dalam kerangka institusional yang jelas, yang bisa diwujudkan. Jadi kita bukan lagi hanya kelompok pressure, tapi kelompok yang berusaha mencari solusi bagi sebuah perdamaian yang sustainable, memberikan posisi yang
yang setara bagi Palestina. Palestina harus menjadi posisi setara dengan Israel agar bisa duduk satu sama tinggi kan. Bukan lagi menjadi kelompok yang hanya sekedar underground movement atau kelompok apapun, tapi kelompok yang memang tujuannya membentuk negara Palestina yang merdeka. Itu saya kira. Kayak gitu. Iya. Dan yang saya lihat dan yang saya lihat ini kan lebih banyak hari ini lebih dukungan moral, tapi yang hari ini yang saya lihat justru yang dibutuhkan oleh Palestina itu ya dukungan politik itu sendiri ya dari negara-negara, karena soal sekedar moral kan hanya sebagai ungkapan bela sungkawa, tapi tidak menghasilkan sebuah langkah konkret untuk kemerdekaan Palestina. Misalnya dibahas dalam forum PBB, jadi mengenai positioning PBB itu sendiri juga harus tegas dan jelas. Soal betul. Coba Mbak Kiki gimana? Iya. Mungkin saya nyambung dengan apa yang tadi kita sampaikan tentang Indonesia. Indonesia ini adalah mau tidak mau harus bicara dalam kerangka Islam juga. Tidak mungkin kita tidak bicara dalam konteks Islam, karena majority population Islam yang terbuka, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang bisa bergaul bersama minoritas, bisa bergaul dengan umat apapun, karena itu merupakan bagian dari karakter keindonesiaan kita. Ketika orang mengajak Indonesia untuk menggunakan teologi kekerasan, teologi chaos di dalam pandangan-pandangan politiknya, tidak bisa, karena ternyata kita sudah sangat kuat subconscious mindnya bahwa kita ini adalah negara yang harmoni, negara yang pendekatannya adalah pendekatan harmoni. Karena itu kita belajar dari pengalaman Bung Karno ya, ketika berhasil meyakinkan negara-negara Asia Afrika untuk berkumpul bersama dalam konferensi Asia Afrika di Bandung, dan kemudian memunculkan satu warna baru, dunia baru yang lahir, yaitu dunia baru yang merdeka tadi. Nah, power itu harus digunakan. Saya kira bukan tidak mungkin lagi kita mengulang apa yang telah dilakukan Bung Karno di dalam konteks memberikan solusi bagi perdamaian Israel dan Palestina. Kita bisa ajak negara-negara lain untuk bersama-sama memberikan solusi bagi perdamaian Palestina dan Israel. Jadi itu tergantung langkah-langkah saja. Karena pada era Pak Ali Alatas pun sebagai Menteri Luar Negeri, beliau berhasil menjembatani banyak gerakan, banyak konferensi yang menunjukkan karakter politik luar negeri kita. Dan hari ini Pak Jokowi yang terpilih secara demokratis dan kemudian memiliki legitimasi yang kuat, karena beliau juga termasuk pemimpin nomor 12 yang diakui di dunia Islam melalui the Royal Family di Jordan ya, yang mana Pak Jokowi adalah pemimpin nomor 12 dari 15 pemimpin berpengaruh di dunia Islam. Jadi mau tidak mau Indonesia pasti akan dilihat sebagai negara dengan mayoritas Muslim. That is power gitu loh. Itu adalah power sekaligus digunakan betul untuk membawa kekuatan ini untuk bisa memberikan solusi perdamaian bagi Israel. Saya kira negara-negara yang disebut sebagai pembela Palestina itu juga pada dasarnya adalah mereka yang ingin ada two state solution itu tanpa menafikan Israel sebenarnya. Tetap Palestina merdeka, tapi Israel secara de facto kan sudah di situ gitu. Gitu. Mbak Kiki monggo, silakan Mbak Kiki. Mbak Kiki monggo. Mohon maaf, ini kayaknya koneksi aku agak kurang bagus deh. Jadi aku cuma mau kasih ini aja sih. Jadi aku tuh kan tergabung di Paramadina Digital Diplomacy Study Club kebetulan. Di situ ada temanku yang bikin penelitian singkat sebenarnya ke isu soal Palestina Israel yang terkait dengan normalisasi yang kemarin itu. Nah di situ kita pakai tekniknya network analysis, jadi ambil data dari Twitter, kita crawling 28 negara yang posisinya sama kayak Indonesia, kita kontra sama Israel, apa yang dilakukan sama Israel gitu. Itu 28 anggota PBB. Nah di sini yang mengejutkannya kan kalau di
apa ya, di media-media kita tuh selalu bilang bahwa Indonesia itu selalu ada bersama Palestina kayak gitu kan. Tapi nyatanya dengan penelitian yang dilakukan sama temanku ini, namanya Mbak Soleh Halwani, ada 5 aktor teratasnya itu justru nggak ada Indonesia. Justru Indonesia tuh bahkan 10 teratasnya tuh pun nggak ada. Jadi 5 aktor yang sering melakukan diplomasinya, digital diplomasinya, ini kita spesifik ke Twitter ya, karena Twitter itu lebih banyak digunakan oleh pejabat-pejabat negara di dunia, jadi lebih mudah. Justru 5 itu adalah, jadi 5 yang teratasnya itu justru Menlu Bangladesh, lalu ada PM India, Narendra Modi, lalu ada Iran. Sambil nunggu Mbak Kiki ya, ini saya sampai mempertanyakan kenapa soal Oslo Accord itu sangat gagal kayak, maksudnya padahal itu kan sebagai jalan tengah yang tidak terwujud. Itu tadi. Jadi dalam konflik Palestina Israel ini ada pihak-pihak juga yang tidak mau ada perdamaian gitu loh. Artinya ada pihak-pihak yang sangat dominan keinginannya untuk menyelesaikan dengan cara kekerasan, dalam cara perang gitu kan. Karena perang itu juga bisa memancing dukungan kan, bisa mewujudkan dukungan. Nah, sekarang dalam konteks ini kan pilihannya 2. Apakah pilihan dengan cara konflik atau kekerasan, atau dengan cara diplomasi, kan itu kan? Atau ada cara yang lain selain itu? Ini masalah metodologi. Kalau keberpihakan kepada Palestina, saya kira Indonesia sudah bagian dari amanah konstitusi ya itu. Tapi dalam metodologi saya kira itu perlu ada pembahasan lebih lanjut tentang metodologi itu. Karena terkait dengan cara, terkait dengan aktor, terkait dengan arena, terkait dengan aspek-aspek yang harus dilalui gitu, harus dijalani. Sama seperti ketika kemarin Menteri Luar Negeri Cina menawarkan diri untuk menjadi mediator bagi Israel dan Palestina, maka yang pertama ditemui adalah Menteri Luar Negeri Iran. Kenapa? Karena Iran adalah stakeholder, pemegang kunci perdamaian di Timur Tengah. Kemudian dia juga temui Saudi, karena Saudi juga menjadi salah satu bagian di situ. Artinya apa? Konflik atau perdamaian itu bisa terjadi atau terwujud manakala para pemegang sahamnya, kira-kira stakeholder utama di situ itu juga menjadi bagian dari pembicaraan yang tidak bisa dipisahkan. Maka mungkin bisa muncul misalnya dialog lima pihak misalnya di situ, atau dialog beberapa pihak yang mungkin dilakukan antara Israel Palestina melibatkan negara-negara situ, Turki, Iran, Saudi, dengan tambahan negara-negara besar misalnya Rusia dan China dan Amerika misalnya di situ. Jadi kita tidak bisa menafikan negara-negara yang punya kepentingan di Timur Tengah untuk menjadi bagian dari dialog perdamaian itu. Toh di perdamaian Oslo juga melibatkan negara-negara luar kan, yang memediatori perdamaian itu. Nah, bisa nggak Indonesia itu menyusun itu multi-party dialog, multilateral dialog lah kira-kira, untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Jadi bukan semata-mata dialog antar dua negara, tapi multilateral, dialog para pihak, banyak negara untuk bersama-sama membantu mewujudkan terjadinya Palestina yang berdaulat dan merdeka dengan negara Palestina sendiri gitu. Toh PBB juga sudah mengamanahkan itu kan. Bagaimana kemudian secara de facto, secara real politik itu diwujudkan dengan melibatkan negara-negara Muslim besar dan negara-negara yang disebut dengan great power hari ini. Karena great power ini masih punya kaki-kaki di mana-mana, Pak Des. Masih punya proxy lah kalau orang ngomong. Proxy-nya banyak di mana-mana gitu loh. Jadi kita pegang holdernya, handlernya, baru kita bicara ke bawahnya gitu. Ada juga usulan agar Hamas dan Al-Fatah, gerakan Fatah itu bersatu misalnya. Tapi itu juga harus melibatkan aktor di belakangnya, karena mereka semua bukan aktor yang berdiri sendiri kan, ada pendukung-pendukung internasionalnya gitu loh.
Jadi sekali lagi stakeholder internasional juga harus diajak bicara gitu. Maka multilateral dialog tentang Palestina dan Israel, kalau Indonesia bisa inisiasi atas dasar keberhasilan misalnya Indonesia untuk membangun sebuah negara yang multi faith, negara yang plural, negara yang inklusif, itu bisa menjadi inspirasi sebenarnya kan. Nah, jadi kita harus lebih percaya diri, lebih asertif lah di dalam melakukan dialog-dialog multilateral tentang perdamaian di Palestina dan Israel ini. Itu, Mas Endi. Tadi dilanjut sama Mbak Kiki ya soal yang tadi sempat terputus tadi soal negara-negara yang peduli terhadap Palestina. Oke, jadi nyambung yang tadi, berdasarkan penelitian network analysis ini, 5 aktornya itu nggak ada di Indonesia di situ, mau yang state actor atau non-state, lalu PM India, Iran, Kemlu Malaysia, dan yang lebih mengejutkannya lagi itu multimedia digital platformnya India, yang memang dia tuh fokusnya ke Indian Muslim. Jadi kalau kan sekarang kita borderless ya, kita interconnected, jadi kita bisa komunikasi lewat mana aja, termasuk lewat sosial media. Jadi kalau menurut saya sih Indonesia harusnya lebih aktif lagi di sosmed, karena sosmed ini nggak cuma sosmed untuk berkomunikasi, tapi dia juga bisa dijadikan sebagai ya betul sekali, dan juga bisa melakukan counter propaganda kalau memang itu diperlukan. Dan kalau kalau kita lihat yang kemarin itu kan Israel sudah menghancurkan tower media housing di Gaza ya. Kita nggak bisa ngelihat mereka nggak bisa liputan karena pasti terbatas peralatannya. Dan untungnya itu warga-warganya merekam dan share di sosial media. Jadi kita tahu apa yang terjadi di sana gitu. Dan aktivis Palestina juga bilang memang media Israel ini sangat powerful. Jadi suara-suara yang ada di Palestina ini nggak bisa keluar katanya. Jadi mereka minta teman-teman nih di negara-negara lain, terutama negara Muslim, kalau bisa ikut menyuarakan. Nah, dalam kaitan ini kayaknya kalau kita nih civil society bisa menggunakan sosial media dengan bijak, mungkin kita bisa gather international community dari sosial media sebenarnya. Kita pakai satu hashtag yang sama, kita bisa berdialog di sana, dan itu bisa juga dilihat bahwa itu kita tuh semua peduli, kita bisa mewakili suara Palestina kayak gitu. Mungkin kalau yang dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh civil society sih itu ya, karena kalau kita demo gitu di jalanan kayaknya sekarang agak kurang ini juga ya, karena ada pembatasan aktivitas sosial juga kan kayak gitu. Jadi yang kalau bisa sih teman-teman yang memang punya power punya followers banyak ya, lebih bijak lah menggunakan sosial media, jangan lupa cek data dan faktanya. Mungkin dalam isu ini bisa digunakan juga tuh influence-nya di sosial media gitu, untuk gather international community. Ya, betul. Saya kira sangat menarik dari Mbak Kiki tadi. Memang digital diplomasi itu tidak bisa dipisahkan dari real diplomasi. Karena itulah sekarang karakter dari dunia baru ini, yaitu digital. Saya kira memang arahnya ke sana, dan dari situ Mbak Kiki juga bisa memulai dengan membangun joint statement, tidak hanya melibatkan suatu kalangan tertentu, tapi juga berusaha mengajak elemen-elemen yang lain untuk bersama-sama bicara atas nama humanity, atas nama kemanusiaan. Ini saya kira akan lebih luas basis dukungannya. Jadi kalau memang terjadi pelanggaran HAM atau pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan di dalam konteks hubungan antara Hamas dengan Israel misalnya, itu juga harus menjadi perhatian yang seimbang gitu loh. Sehingga langkah ke depannya kita bisa lebih punya posisi untuk mengajak seluruh elemen di dunia, untuk di kalangan masyarakat dunia untuk bersama-sama mengusung ini gitu. Saya kira itu.
Ini ada pertanyaan Cak soal dari Sena soal Oki yang belum ada gerak sama sekali Cak. Apakah Oki ini cuma ngurusin minyak atau gimana soalnya? Selalu menghilang ketika ada negara-negara Timur Tengah. Begini, Oki ini kan cuma wadah dari negara-negara kan. Tapi di dalam organisasi itu sendiri terjadi faksi-faksi sebenarnya kan. Faksi-faksi yang memiliki kepentingan yang berbeda. Contoh, bagaimanapun Turki ini kan bagian dari Uni Eropa kan. Dia bagian dari Uni Eropa, tapi posisi geografisnya itu ada juga di Asia Minor kan, di Asia di Timur Tengah. Jadi terjadi namanya kegamangan. Satu sisi dia ingin menjadi Eropa, sisi lain dia menjadi bagian dari problematika yang ada di Timur Tengah. Nah, demikian juga dengan Iran. Iran memiliki dilema. Dia berhadapan dengan Saudi, berhadapan dengan Irak di era Saddam Hussein dan sebagainya. Nah, dunia Islam belum bisa menyelesaikan masalah-masalah rumahnya sendiri. Belum bisa menyelesaikan bagaimana kita memandang dunia hari ini. Kenapa? Karena kita ini mau tidak mau juga harus mengakui bahwa dunia Islam pasca Turki Utsmani adalah dunia yang belum memiliki pandangan yang bersama tentang bagaimana kita harus melihat dunia. Terbukti dengan misalnya pandangan tentang demokrasi, pandangan tentang sistem pemerintahan, pandangan terhadap sikap-sikap kita terhadap problematika dan kemajuan misalnya. Nah, ini akan menjadi the question of identity memang ketika ditanya bagaimana menjadi seorang muslim di dunia yang modern, di dunia yang relatively tidak bisa dikatakan itu dunia muslim, yang berbeda dengan konsepsi awal, konsepsi Middle Ages tentang Islam. Nah, jadi kita juga harus memulai pembicaraan di dalam organisasi Islam tentang bagaimana Islam melihat kemajuan, bagaimana Islam melihat dunia baru, bagaimana Islam melihat berbagai perspektif yang berbeda tentang mungkin regional arrangement yang terjadi di 20 tahun terakhir misalnya gitu. Contohnya adalah kekuatan baru yang disebut sebagai Shanghai Cooperation Organization (SCO) yang ternyata berhasil menjadi salah satu kekuatan alternatif pasca perang dingin. Jadi perang dingin tidak sepenuhnya berakhir, tapi ternyata kemudian menemukan format barunya dalam berbagai tata dan susunan kewilayahan yang lain gitu, yang berbeda. Itu, Mas Ndis, Mbak Gigi. Siap, sangat menarik ya diskusi. Mungkin karena udah larut malam, Cak, kita langsung saja closing statement kali ya, Cak, untuk menutup perbincangan kali ini. Siap. Pertama, bahwa konflik Timur Tengah itu bagi saya tidak murni agama, tapi sudah melibatkan banyak unsur, banyak variabel yang tidak tunggal. Jadi itu kompleks variables. Karena kompleks variabel, maka kita harus bisa melihatnya dari secara utuh dari semua sisi. Tidak bisa kita merespon hanya dari sisi agama atau dari sisi etnisitas atau dari sisi apapun. Karena ini merupakan problem postkolonial, problem yang saya sebut sebagai bom waktu tadi bagi sebuah kawasan kaya minyak dan kaya gas yang seperti Timur Tengah. Praktis sebenarnya pergolakan tentang Israel ini membentuk dunia Timur Tengah pasca kemerdekaan perpecahannya Turki Utsmani itu. Nah, kembali pada respon, saya meminta kepada seluruh aktivis yang pro Palestina atau pro Israel sekalipun untuk bicara dan tidak terburu-buru untuk melibatkan agama di situ. Artinya apa? Kita harus memulai dari dialog yang jernih, yang jujur. Sehingga misalnya kita melakukan dukungan kepada Palestina itu berangkat dari sesuatu yang memang kembali pada tujuan utama dukungan itu, yaitu membentuk negara Palestina yang merdeka. Sesuai dengan amanah konstitusi, sesuai dengan perjanjian Oslo, sesuai dengan apa yang sebenarnya telah dicapai dengan sangat baik
oleh para pejuang kemerdekaan Palestina, Yasser Arafat dan kelompoknya misalnya gitu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para aktivis, para pendukung Hamas. Saya kira kita juga harus proporsional di dalam melakukan ini semua. Terbukti kemarin ada pandangan bahwa para pemimpin Hamas justru tidak tinggal di Gaza, tapi tinggal di Qatar misalnya kan itu, tinggal di perasingan, di pengasingan misalnya. Nah, juga menjadi di Qatar, di Qatar itu kan. Nah ini juga menjadi pertimbangan yang info baru lagi tuh ya. Iya. Jadi sekali lagi kita harus lebih dewasa, harus lebih mature di dalam melihat problematika Palestina dan Timur Tengah dan Israel dengan tetap proporsional. Dan tentunya kita ini kan punya hati ya, punya keberpihakan hati terhadap Palestina. Tetapi kemudian caranya yang harus kita lebih dewasa dan strike to fokus, yaitu mendirikan dan membantu berdirinya negara Palestina yang berdaulat tanpa menafikan keberadaan Israel yang de facto memang sudah ada di sebuah negara. Sebuah negara. Oke, terima kasih. Dan juga di Indonesia sendiri ada counter narasi dari para kalangan moderat, khusus aktivis moderat untuk mengcounter narasi jangan sampai isu Israel ini selalu ditunggangi oleh kelompok-kelompok fundamentalis untuk melancarkan sebuah propaganda untuk menebar kebencian dan segala macam, untuk mengajak moral. Kita disuruh perang ke sana, padahal lihat sendiri alutsisanya Israel itu canggih-canggih. Jadi saya kira tanpa mengurangi dukungan kita pada Palestina ya, kita sangat mendukung Palestina merdeka, seperti halnya para pemimpin Ormas Islam Indonesia. Cuman kita harus bergerak lebih sistemik dan lebih fokus, itu saya kira. Oke Cak, terima kasih Cak atas waktunya Cak. Mbak Kiki sudah istirahat, nanti kita lanjut lagi. Semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sehat selalu Cak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat selalu. Ya.